Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini saya akan membahas tentang guideline dari Praktikum Perlindungan Hutan Acara 2, yaitu pengenalan hama nematoda. Jadi teman-teman untuk laporan akhir ya, itu seperti biasa, silahkan teman-teman tuliskan mulanya itu bab 4 itu hasil dan pembahasan, ditulisnya kapital ya, harus kapital. Selanjutnya teman-teman menuliskan 4.1 hasil pengamatan, dan jangan lupa untuk yang di bawahnya ini silakan menjorok ke arah kanan 4.1.1 yaitu hama nematoda. Selanjutnya dituliskan nama hamanya apa. Kemarin kan sudah disepakati ya, nama hamanya apa, dituliskan di sini nama latinnya. Kemudian kerusakan yang diakibatkan itu apa. Selanjutnya gambar hamanya. Silahkan teman-teman buat kotakannya ya, buat tabel ini, tabel gambarnya. Silahkan digambarkan. Kemarin kan ada nematoda betina dan nematoda jantan. Kemudian dituliskan di sini keterangan gambar dari bagian-bagiannya. Jadi yang dituliskan di sini itu arahnya itu angkanya saja ya. Misal kayak gini. Itu tulisan angka, pokoknya seperti lembar kerja yang teman-teman sudah kerjakan waktu praktikum kemarin. Setelah itu selesai, hasil pengamatan cukup sampai di situ. Maka lanjut ke 4.2 yaitu pembahasan. Jangan lupa menjorok lagi ke kanan, itu 4.2.1 klasifikasi hama nematoda. Nah ini nama hamanya kan yang kemarin sudah disepakati. Silahkan ini diisikan dari mulai kingdom sampai dengan spesiesnya, itu dituliskan secara lengkap ya. Kemudian ke bawah ke 4.2.2 itu adalah deskripsi hama nematodanya. Itu silakan dijelaskan secara lengkap tentang deskripsi hama nematoda tersebut. Selanjutnya di 4.2.3 itu jelaskan bagaimana si hama ini menyerang tumbuhan atau tanaman. Itu silakan dijelaskan secara lengkap. Selanjutnya di 4.2.4 itu akibat dari serangan nematoda itu terhadap tanaman atau tumbuhan itu apa? Silakan dijelaskan secara lengkap. Kemudian di 4.2.5 silakan jelaskan akibat dari serangan nematoda terhadap tumbuhan. Juga dijelaskan secara lengkap dengan paragrafnya. Dan di 4.2.6 terakhir adalah jelaskan tentang cara pengendalian dari hama nematodanya. Ini baik secara umum maupun secara khusus. Teman-teman bisa cari bagaimana cara pengendaliannya dari jurnal ataupun buku-buku lainnya. Dan perlu diingatkan untuk setiap ini dari sub pembahasan itu teman-teman silahkan ini kalimat pertama itu harus menjorok ke kanan ya, sedangkan yang lainnya itu rata gitu. Ini biasanya tidak dilakukan, tapi yang di sini itu wajib dilakukan dari poin yang ini ya, 4.2.2 gitu. Itu silahkan dituliskan seperti guideline yang ini. Pokoknya diikuti saja, insya Allah teman-teman benar. Maka selanjutnya ke bab 5. Itu bab 5 itu penutup ya. Silahkan tuliskan seperti ini. Ingat bab 5 itu tulisannya penutup, bukan kesimpulan dan saran. Nah, jadi di bab 5 yang pertama itu adalah poin 5.1 itu kesimpulan. Silahkan tuliskan ini kalimat pembukanya. Jadi misal kesimpulan dari praktikum atau kegiatan ini antara lain titik 2. Nah ini yang perlu diingat teman-teman sarannya. Jadi jumlah kesimpulan itu adalah sama dengan jumlah tujuan praktikum. Jadi misal tujuan di praktikumnya ada 2, maka kesimpulannya itu ada 2 juga. Kemudian yang nomor 2, setiap poin kesimpulan harus menjawab dari poin tujuan praktikum. Jadi perhatikan di tujuan nomor 1 itu apa isinya. Nah, di kesimpulan nomor 1 itu menjawab dari tujuan tersebut. Dan seterusnya sampai dengan poin-poin selanjutnya. Kemudian kesimpulan di sini itu haruslah singkat, padat, dan jelas ya. Jadi yang namanya kesimpulan pokoknya itu singkat saja. Yang padat pokoknya yang penting jelas. Jadi tidak bertele-tele gitu. Kemudian lanjut setelah kesimpulan selesai, silakan tuliskan sarannya. Nah, ini sarannya banyak yang salah. Kemarin sarannya itu harus ada kalimat pembukanya. Misalkan saran kegiatan ini antara lain adalah gitu. Antara lain titik 2 kayak gitu. Kemudian sarannya itu wajib ada ya teman-teman. Jadi silakan sarannya dituliskan per poin. Misal teman-teman ada 2 saran berarti ya 1 terus nomor 2. Nah, sarannya gitu. Jadi tidak dituliskan dengan bentuk paragraf.
Kemudian jadi nomor 2 ini poin nomor 2 itu setiap poin saran itu harus mengenai atau tentang jalannya praktikum ya gitu. Jadi sarannya itu tentang itu saja. Kemudian nomor 3 kesimpulan itu haruslah singkat, padat dan jelas. Ya kurang lebih sama seperti yang kesimpulan. Ini mohon maaf ya, ini maksudnya tuh saran. Jadi saran haruslah singkat, padat, dan jelas. Kemudian nomor 4 itu awali sarannya itu dengan kata-kata sebaiknya. Jadi misal saran nomor 1, sebaiknya titik 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 dan titik titik. Terus poin nomor 2, sebaiknya titik 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 titik. Seperti itu. Kalau teman-teman sudah, itu berarti sudah selesai. Dan kalau misalkan sudah dikerjakan sesuai dengan guideline ini, insya Allah benar. Jadi silakan diperhatikan guideline-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.